Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda di Senin 5 Agustus 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tamara, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Terduga pelaku teroris yang diamankan di Kota Batu, Jawa Timur diketahui merupakan anggota kelompok Daulah Islamiyah dan masih terafiliasi dengan jaringan ISIS. Korlantas Polri menghadiri roadshow Gebiar Keselamatan 2024 yang mengusung tema Bersaudara di Jalan, Sehat, Safety, dan Presisi di lapangan Astaka Pancing Medan. Korbrimob Polri menggelar acara tradisi penerimaan perwira bintara dan tamtama remaja lulusan tahun 2024 di lapangan Mako Korbrimob Polri Kelapa II Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Tim Densus 88 Anti Teror Polri mengungkap sejumlah fakta terkini usai mengamankan terduga teroris berinisial HOK di Kota Batu, Jawa Timur. Densus 88 menyebut pihaknya 4 saksi yang terkait dengan HOK, salah satunya merupakan orang tua dari pelaku terduga teroris yang diamankan saat perjalanan menuju Jakarta. Pasca penggeledahan rumah terduga teroris di Batu, Jawa Timur pada 1 Agustus lalu, Densus 88 Anti Teror telah menetapkan 1 tersangka kasus dugaan teroris berinisial HOK. Densus juga telah mengamankan 4 orang yang terkait untuk mendalami peran terduga teroris di Batu ini. Juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Aswin Siregar mengatakan, hingga saat ini tim Densus masih mendalami peran dan keterlibatan HOK di kelompok Daulah Islamiyah ataupun jaringan ISIS. Kombes Aswin belum menjelaskan lebih rinci siapa saja 4 orang yang diamankan. Namun dia mengatakan mereka tengah dimintai keterangan guna mendalami aktivitas HOK. Ia memastikan keempat orang yang diamankan ini masih sebatas saksi. Saat ini juga kita sedang melakukan pendalaman dan juga memintai keterangan dari beberapa orang, termasuk orang tua yang bersangkutan yang kebetulan ditemui atau saat akan dimintai keterangan yang orang tua dari tersangka HOK ini sedang berada dalam perjalanan menuju ke Jakarta, ya. Jadi orang tua tersangka tersebut saat ini masih dimintai keterangan untuk mendalami profil dan kasus ini sendiri, profil dari tersangka dan kasus ini. Terduga teroris berinisial HOK yang merupakan pelajar ini diketahui hendak melakukan aksi teror bom bunuh diri dengan menggunakan bahan peledak jenis triaceton triperoxide, di mana merupakan bahan peledak paling sensitif dan memiliki daya ledak tinggi. Aksi teror bom bunuh diri hendak dilakukan HOK pada 2 rumah ibadah di wilayah Malang. Kombes Pol Aswin menegaskan, rencana teror yang hendak dilakukan HOK di Batu, Jawa Timur ini tidak terkait agenda kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Yang bersangkutan tersangka ini merencanakan untuk melakukan bom bunuh diri di daerah Batu, Malang, Jawa Timur. Di tempat terpisah, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengapresiasi langkah cepat tim Densus 88 Anti Teror Polri dalam menangkap terduga teroris ini. Wapres menyebut aksi terorisme di tanah air dalam beberapa tahun terakhir sudah jarang terjadi.
Hal ini dikarenakan adanya upaya pencegahan secara efektif. Menurut Ma'ruf Amin, aksi terorisme adalah tindakan melanggar hukum dan dilarang dalam ajaran agama, sehingga harus diberantas. Ya saya kira kita harus, sudah lama kan tidak ada terorisme itu kan. Ya kita harapkan pencegahan untuk terjadinya terorisme terus dilakukan. Ya. Dan kita sudah sepakat bahwa terorisme itu kan perbuatan yang melanggar. Ya. Dari Majelis Ulama sudah ada fatwanya juga tentang terorisme. Dan karena itu kita harus terus menghapus atau menghilangkan terorisme. Usaha-usaha selama ini sudah bagus sekali. Ya, kalau dulu itu selalu ada ledakan, ada apa. Ini sekarang tidak. Kita apresiasi ya pihak yang Densus ya, yang bisa menangkap sebelum terjadinya ledakan. Kalau itu benar ya, itu harus diantisipasi sehingga tidak terjadi korban. Tim Liputan Polri TV. Terduga pelaku teroris yang diamankan di Kota Batu, Jawa Timur diketahui merupakan anggota kelompok Daulah Islamiyah yang masih terafiliasi dengan jaringan ISIS. Densus 88 anti teror juga mengungkap bahwa terduga teroris ini menabung uang jajan yang didapat dari orang tuanya untuk membeli bahan peledak bom. Densus 88 anti teror Polri mengungkapkan motif sementara terduga teroris berinisial HOK yang akan melakukan aksi bom bunuh diri di 2 tempat ibadah di Malang, Jawa Timur. Juru bicara Densus 88 anti teror Polri, Kombes Pol Aswin Siregar mengatakan, tersangka belajar merakit bom melalui internet. Tersangka memiliki semangat merakit bom karena mengakses berbagai situs propaganda dari Daulah Islamiyah. Kombes Pol Aswin juga mengungkapkan bahwa HOK yang masih berusia 19 tahun ini berbaiat sebagai simpatisan Daulah Islamiyah secara daring. HOK merupakan seorang simpatisan Daulah Islamiyah, dalam hal ini ISIS, yang bersangkutan sudah berbaiat. Baiat dilakukan secara online oleh yang bersangkutan menggunakan salah satu aplikasi media sosial, berbaiat kepada Amir Daulah Islamiyah ISIS. Yang bersangkutan mempelajari cara untuk membuat atau merakit bom ini melalui internet. Ada website tertentu yang diakses yang bersangkutan dan juga melalui media sosial. Dalam penggeledahan juga ditemukan beberapa toples berisi gotri ya, yang biasa ini sebagai enhancement atau untuk menambah daya rusak dari bom yang dibuat tersebut. Sampai sejauh ini kita masih mendalami dan terus mengembangkan ya, bagaimana proses seorang remaja seperti HOK ini menjadi terpapar dan kemudian sampai ke tingkatan yang paling tertinggi menjadi pelaku tindak pidana terorisme. Diketahui terduga teroris ini ditangkap saat berada di dalam kendaraan dan hendak membuang barang bukti berupa bahan kimia yang merupakan bahan untuk merakit bom. Densus 88 anti teror mengungkap HOK yang diringkus di Kota Batu ini menabung uang jajan yang didapat dari orang tuanya untuk membeli bahan peledak bom. Setelah digali, biaya atau dana yang digunakan untuk pembelian bahan-bahan ini didapat oleh yang bersangkutan dari ditabung sendiri. Ya, uang jajan kalau menurut keterangannya yang diberikan oleh orang tua yang bersangkutan. Jadi di sini kita perlu betul-betul memperhatikan ternyata sebegitu tingginya ya motivasi dari seorang remaja seperti HOK yang menabung sendiri uangnya untuk membeli bahan-bahan peledak tersebut.
Dan menurut pengakuannya yang sementara sedang kita dalami, bahwa pemesanan, kemudian pemesanan itu menggunakan alamat di rumah, kemudian pembuatan juga di rumah, dan itu diketahui oleh orang tua atau keluarga yang bersangkutan. Di usia HOK yang masih remaja ini, Kombes Pol Aswin Siregar mengaku terkejut dengan motivasi pelaku untuk melakukan bom bunuh diri. Ia pun menghimbau para orang tua untuk lebih berhati-hati dengan aksi terorisme seperti ini. Tim Liputan Polri TV. Polresta Samarinda berhasil membongkar jaringan narkoba yang melibatkan napi di Lapas Balikpapan, Kalimantan Timur. Tim Satres Narkoba menangkap 2 orang perempuan berinisial S dan AR dengan barang bukti sabu seberat 44,58 gram. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ari Fadli menjelaskan penangkapan pertama dilakukan di rumah tersangka S yang di kota Samarinda. Meski tidak ditemukan barang bukti narkotika pada S, petugas menemukan bukti pesan WhatsApp yang mengindikasikan keterlibatannya bersama AR. Satres Narkoba kemudian melakukan pengembangan kasus dan menangkap AR di Sungai Pinang Dalam. Petugas menemukan barang bukti berupa 44,58 gram sabu yang disembunyikan di bawah meja dapur. Kapolresta Samarinda menjelaskan bahwa sabu ini merupakan sisa dari 200 gram yang diambil dari seorang bernama Kacong di Bandara Sepingan, Balikpapan. Kacong pun telah ditetapkan daftar pencarian orang oleh kepolisian. Sabu ini dipesan oleh suami AR berinisial M yang saat ini menjadi narapidana di Lapas Balikpapan. Kedua tersangka kini dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Kakor Lantas Polri menghadiri roadshow Gebiar Keselamatan 2024 yang mengusung tema Bersaudara di Jalan, Sehat, Safety, dan Presisi di lapangan Astaka Pancing, Medan. Informasinya akan hadir setelah jeda berikut ini.